Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umudina waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmah dan karunia untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini dan bersama teman saya Resa Rosmawati akan mempresentasikan makalah mengenai tata bunyi bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai ke pembahasan, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat kita yang memakai bahasa Indonesia, tetapi tuturan atau ucapan daerahnya terbawa ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Tidak sedikit seseorang yang berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan lafal atau intonasi Jawa, Banjar, Sunda, Batak, Bugis, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar bangsa Indonesia memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, sedangkan bahasa pertamanya adalah bahasa daerah masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara pengucapan atau lafal yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia yang berlaku. Setelah latar belakang, saya juga akan merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian bunyi bahasa dan tata bunyi? Lalu yang kedua, apa saja yang termasuk ke dalam bunyi bahasa dan tata bunyi? Lalu yang ketiga, bagaimana menghasilkan bunyi bahasa dan tata bunyi yang baik dan benar? Setelah mengetahui rumusan masalah, kita juga harus mengetahui tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian bunyi bahasa dan tata bunyi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam bunyi bahasa dan tata bunyi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana menghasilkan bunyi bahasa dan tata bunyi yang baik dan benar. Saya akan memulai pembahasan. Bunyi bahasa merupakan bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam bahasa. Bunyi bahasa ini merupakan sarana komunikasi melalui bahasa dengan cara lisan. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yaitu yang pertama sumber tenaga, lalu yang kedua ada alat ucap penghasil getaran, dan yang ketiga ada rongga pengubah getaran. Sementara tata bunyi adalah getaran udara yang masuk ke telinga berupa bunyi atau suara yang dapat terjadi karena dua benda atau lebih yang bergeseran atau berbenturan. Bunyi bahasa dan tata bunyi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada vokal dan konsonan, lalu yang kedua ada fonetik, yang ketiga ada alofon, keempat morfofonemik, kelima diftong, dan keenam adalah gugus. Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Lalu kedua yaitu bagian lidah yang dinaikkan, yaitu depan, tengah, dan belakang. Lalu yang ketiga adalah bentuk bibir pada pembentukan vokal, yaitu ada di normal, bundar, lebar, atau terentang. Pada vokal ada 6 vokal bahasa Indonesia yang menduduki posisi di awal, tengah, dan akhir kata. Di fonem ada 6 fonem, yaitu ada I, E, A, E, dan U. Pada fonem I, di awal ada kata ikan, di tengah pintu, dan di akhir api. Jadi setiap kata yang berfonem I itu ada yang di bagian depan, I-nya, ada yang di tengah, dan juga ada yang di akhir. Dan sama juga untuk fonem E, A, E, dan U. Lalu ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yaitu faktor pertama, keadaan vitas suara, merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Lalu yang kedua ada penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau
artikulator, yaitu seperti bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit mulut. Lalu yang ketiga ada cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Dalam konsonan ada artikulator. Nah, artikulator itu adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Nah, pada artikulator itu dibagi beberapa macam, yaitu ada bilabial, bibir atas atau bibir bawah, kedua bibir terkatup. Lalu yang kedua ada labiodental, bibir bawah dan ujung gigi atas. Lalu ada alveolar, yaitu ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi. Lalu yang keempat ada dental, ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atas. Lalu ada yang kelima, palatal, depan lidah menyentuh langit-langit keras. Lalu ada yang keenam yaitu velar, belakang lidah menempel atau mendekati langit-langit lunak. Lalu yang keenam ada glotal atau hamzah. Pita suara didekatkan cukup rapat sehingga arus udara dari paru-paru. Yang kedua yaitu fonetik. Fonetik merupakan suatu cabang ilmu bahasa linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara eksklusif atau mempelajari bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi tersebut membedakan arti atau tidak. Di dalam penggunaan bahasa lisan, hampir selalu ada dua pihak, yakni pembicara dan pendengar. Pihak pertama memproduksi bunyi-bunyi bahasa, sedangkan pihak kedua menerima dan memahaminya. Jadi, dengan demikian, kita tahu bahwa dalam fonetik terdapat dua aspek penting, yakni aspek akustik dan juga aspek fisiologis. Nah, aspek akustik itu mempelajari struktur lahir bunyi yang digunakan serta cara telinga mereaksi terhadap bunyi-bunyi tersebut. Sementara aspek fisiologis mempelajari mekanisme yang mempunyai peranan dalam memproduksi bunyi-bunyi itu dan cara memproduksinya. Secara umum, fonetik adalah ilmu yang mempelajari struktur bunyi bahasa. Definisi lain dari fonetik adalah satu bidang ilmu yang mengkaji ciri-ciri bahasa yang konkret, dapat diukur, artikularis, akustik, dan auditif. Fonetik dapat menjadi tiga kajian, yaitu yang pertama, fonetik artikularis yang membahas tentang artikulasi dan memproduksian bunyi, serta menjelaskan organ-organ artikulasi dan peranannya bagi pembentukan bunyi. Lalu yang kedua ada fonetik akustik, berkaitan dengan ciri-ciri fisik bunyi bahasa, vokal dan intonasi dijelaskan dalam kajian fonetik ini. Lalu yang ketiga ada fonetik auditif, berhubungan dengan penerimaan bunyi oleh pendengar, bagaimana prosesnya di dalam telinga, di syaraf pendengaran dan di otak. Fonetik memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, ialah penguasaan bidang fonetik akan menjadi bekal utama bagi seseorang dalam mengembangkan dirinya sebagai ilmuwan. Lalu yang kedua yaitu manfaat praktis, ialah penguasaan fonetik seseorang berprofesi dan mendayagunakan kemampuan lisan patut menguasai fonetik. Selain manfaat, fonetik juga memiliki tiga bidang kajian. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris atau organis, adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa, bagaimana bunyi diucapkan dan dibuat, dan bagaimana bunyi bahasa itu diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. Seperti jenis fonetik ini banyak berhubungan dengan linguistik. Lalu yang kedua ada fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi bahasa sebagai jelas piscis. Ini diteliti frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan tribenya. Jenis fonetik ini lebih banyak berhubungan dengan fisika dalam laboratorium fonetis. Misalnya dalam pembuatan rekaman suara penyanyi, pembuatan telepon, dubbing, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada fonetik auditoris, mempelajari sebagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Jenis fonetik ini cenderung masuk pada bidang neurologi ilmu kedokteran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Meilani, yaitu tentang tata bunyi bahasa Indonesia.
Macam-macam bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah alofon. Pengertian dari alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Maksudnya adalah pembedaan realisasi penyampaian fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Kemudian pendistribusian alofon ini terbagi menjadi dua, yakni bersifat komplementer dan bersifat bebas. Maksud dari bersifat komplementer adalah distribusi saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, tetapi meskipun nantinya dipisahkan, itu tidak akan menimbulkan perubahan pada makna. Kemudian bersifat pendistribusian bebas, maksudnya adalah alofon-alofon itu dapat digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Nah, dengan kata lain, yang nyata dalam bahasa adalah alofon karena fonem itu hanyalah abstraksi dari alofon atau alofon-alofon lain. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi alofon. Nah, variasi fonem ini terjadi karena faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau satu kata yang merupakan lingkungannya. Kemudian yang kedua, variasi fonem disebut juga variasi alofois, yakni alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Kemudian yang ketiga ada variasi bebas, adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Dan yang terakhir ada variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan. Yang selanjutnya ada macam-macam alofon. Nah, alofon ini terbagi menjadi dua, yakni ada alofon vokal dan alofon konsonan. Yang termasuk ke dalam alofon vokal ini ada fonem A, I, U, E, dan O. Kemudian yang termasuk ke dalam alofon konsonan ini ada fonem C, F, G, H, J, K, L, M, N, fonem nasal atau eng, fonem P, P, R, T, W, X, Y, dan Z. Nah, pada alofon vokal fonem A kita bisa lihat pada kata aku, fonem I bisa kita lihat dari kata bibi, fonem U bisa kita lihat dari kata ampun, fonem E bisa kita lihat dari kata sore, dan fonem O bisa kita lihat dari kata soto. Kemudian alofon konsonan fonem C bisa kita lihat dari kata cacing, fonem F bisa kita lihat dari kata fakir, fonem G bisa kita lihat dari kata gula, fonem H bisa kita lihat dari kata hasil, fonem J bisa kita lihat dari kata juga, fonem K bisa kita lihat dari kata kala, fonem L bisa kita lihat dari kata palsu, kemudian fonem M bisa kita lihat dari kata masuk, fonem N bisa kita lihat dari kata bunyi, fonem eng atau nasal bisa kita lihat dari kata pangkal, fonem P bisa kita lihat dari kata fikir atau sapi, fonem R bisa kita lihat dari kata karya, fonem S bisa kita lihat dari kata santai atau syarat, fonem T bisa kita lihat dari kata lompat, fonem W bisa kita lihat dari kata waktu, fonem X bisa kita lihat dari kata khusus atau khas, fonem Y bisa kita lihat dari kata ramai, dan terakhir fonem Z bisa kita lihat dari kata zat atau izin. Nah, selanjutnya macam-macam dari bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa Indonesia yang keempat ini ada morfofonemik. Pengertian dari morfofonemik ini adalah perubahan fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-tandanya. Misalnya pemberian nasal M, N nasal, dan N. Selanjutnya, proses perubahan fonem. Dalam proses penggabungan morfem yang satu dengan morfem yang lain dalam proses pembentukan kata, ini dimungkinkan terjadi proses perubahan fonem. Misalnya, terjadi akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasarnya. Fonem N pada kedua morfem itu berubah menjadi M, N, hingga morfeme nasal berubah menjadi mem, men, mei, dan meng. Dan juga morfem penasal berubah menjadi pem, pen, peny, dan peng. Perubahan-perubahan itu tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Misal, fonem N pada morfeme nasal dan penasal berubah menjadi fonem M
apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dari huruf P, B, F, dan V. Kemudian fonem N pada menasal dan penasal berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, dan S. Fonem S ini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar saja yang berasal dari bahasa asing atau yang masih mempertahankan keasingannya. Kemudian fonem N pada morfem menasal dan penasal berubah menjadinya apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dari S, SH, C, dan J. Dan yang terakhir, fonem N pada menasal dan penasal berubah menjadi N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem K, G, X, H, dan fonem vokal. Selanjutnya ada proses penghilangan fonem yang dibagi menjadi 6, yakni yang pertama, bergabungnya morfeme nasal dengan bentuk dasarnya dapat terjadi penghilangan fonem apabila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, M, N, dan W, maka terjadi penghilangan fonem nasal pada morfeme nasal tersebut. Kemudian bergabungnya morfem afiks menasal ditambah i dan menasal ditambahkan apabila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, M, N, dan W. Juga terjadi penghilangan fonem nasal pada morfem menasal ditambah i dan menasal ditambahkan tersebut. Kemudian bergabungnya morfem penasal dengan bentuk dasarnya apabila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal dari fonem L, R, M, N, dan W, maka terjadi penghilangan fonem nasal pada morfem penasal tersebut. Nah, selanjutnya, bergabungnya morfem afiks penasal ditambah an dengan bentuk dasarnya apabila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, M, N, dan W, maka terjadi penghilangan fonem N nasal pada morfem penasal ditambah an tersebut. Kemudian bergabungnya morfem ber dengan bentuk dasarnya apabila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R atau suku pertama bentuk dasarnya bervokal lemah, maka terjadi penghilangan fonem R pada morfem ber tersebut. Dan terakhir, bergabungnya morfem afiks ber ditambah an, per ditambah an, dan memper ditambahkan dengan bentuk dasarnya, maka akan terjadi penghilangan fonem apabila bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem R atau suku pertama bentuk dasarnya bervokal lemah. Maka terjadi penghilangan fonem R pada morfem ber ditambah an, per ditambah an, dan memper ditambahkan tersebut. Nah, selanjutnya ada proses penambahan fonem yang dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, proses penambahan fonem antara lain terjadi sebagai akibat pertemuan morfeme nasal dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku. Fonem tambahannya ialah N, G atau G dan E sehingga menasal berubah menjadi menge. Kemudian proses penambahan fonem E terjadi juga sebagai akibat pertemuan morfem penasal dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku sehingga morfem penasal berubah menjadi penge. Kemudian terakhir pada contoh tersebut dijelaskan bahwa selain proses penambahan morfem E, terjadi juga proses perubahan fonem, ialah perubahan fonem nasal menjadi NG akibat pertemuan morfem an, ke an, dan pe an dengan bentuk dasarnya. Terjadi perubahan fonem tanya atau fonem khas apabila bentuk dasar itu berakhir dengan vokal A, penambahan W apabila bentuk dasar itu berakhir dengan U, O, dan AW. Dan terjadi penambahan Y apabila bentuk dasar itu berakhir dengan I dan AY. Macam-macam bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa Indonesia yang kelima ada diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan. Diftong ini biasanya dilambangkan oleh dua huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan.
Bunyi awe pada kata harimau merupakan diftong karena grafem au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi ma dan u. Diftong ini berbeda dengan deretan vokal karena kalau deretan vokal, dua vokal dapat dipisahkan dalam dua suku kata yang berbeda. Contohnya main, ma dan in. Sementara kalau diftong tidak bisa dipisahkan. Diftong merupakan salah satu varian dari bunyi vokal dengan penjelasan gabungan dua huruf vokal yang merupakan satu bunyi dalam satu kali hembusan nafas. Contohnya ai, au, dan oi. Jika dilakukan pemenggalan pada kata-kata di atas, maka poka rangkap itu berada dalam satu silabel. Misalnya, gulai, gu dan lai, pulau, pu dan lau, amboy, am dan boy. Nah, di sisi lain, diptong itu dianggap sebagai vokal rangkap saja karena yang dilihat adalah gabungan dua huruf vokal tanpa memperhatikan bagaimana posisi huruf vokal itu ketika melalui proses pemenggalan kata. Padahal belum tentu semua kata yang mengandung vokal rangkap itu termasuk diptong, seperti pada contoh daun, da dan un, kios, ki dan os, air, a dan ir. Nah, antara huruf vokal yang pertama dengan huruf vokal yang kedua terletak dalam beda silabel. Itulah alasannya mengapa tidak semua vokal rangkap termasuk kepada diftong. Yang terakhir dari macam-macam tata bunyi bahasa Indonesia itu adalah gugus. Gugus ini merupakan gabungan dua konsonan atau lebih yang termasuk dalam satu kata yang sama. Contohnya KL dan BR seperti pada kata klinik dan obral yang merupakan gugus karena dalam satu suku kata yang sama. Tetapi dari kata MP dan RC pada kata tampak atau arca itu bukan merupakan gugus karena itu merupakan sebuah rangkaian dan bukan termasuk ke dalam gugus karena tidak satu suku kata yang sama. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi tata bunyi bahasa Indonesia ini adalah bahwa bunyi bahasa merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam bahasa. Kemudian macam-macam bunyi bahasa dan tata bunyi bahasa ini ada vokal dan konsonan, fonetik, alofon, morfofonemik, diftong, dan terakhir gugus. Yang pertama vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama tinggi rendahnya posisi lidah, kedua bagian lidah yang dinaikkan dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Kemudian konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor juga. Yang pertama keadaan pita suara, kemudian penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator, dan kemudian cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Yang ketiga, fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari struktur bunyi bahasa atau suatu bidang ilmu yang mengkaji ciri-ciri bahasa yang konkret, dapat diukur, artikularis, akustis, dan auditif. Kemudian yang keempat ada alofon, adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Nah, alofon ini merupakan bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Macam-macam alofon ini ada alofon vokal dan alofon konsonan. Yang kelima ada morfofonemik, adalah perubahan fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-tandanya. Yang selanjutnya ada diftong, adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan. Diftong ini biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir ada gugus, yakni gabungan dua konsonan atau lebih yang termasuk dalam satu suku kata yang sama. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya dan Melanie sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang tidak mengenakan. Semoga materi yang saya sampaikan dan Melanie sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.